Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nukma Amalia Najwa dengan NIM 303230034, Prodi Tasawuf Psikoterapi. Di sini saya akan sharing tentang pembahasan hermeneutika. Orang pertama yang akan kita bahas adalah Nasir Hamid Abu Zaid, adalah seorang pendakian Islam yang terkenal dengan teori hermeneutika yang ia kembangkan. Lahir pada 10 Juni 1943 di Mesir, Abu Zaid memiliki pengalaman bekerja sebagai teknisi elektronik sebelumnya. Ia melanjutkan pendidikan di jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Sastra Universitas Kairo. Setelah itu ia diangkat menjadi asisten dosen dan bekerja sebagai guru di sekolah terkemuka di Yogyakarta. Nasir Hamid Abu Zaid menjelaskan tentang kitabnya yang berjudul Mafhumun bahwa teks itu terdiri dari 6 unsur utama. Yang pertama ada risalah dan yang kedua yaitu addresser atau dalam istilah disebut mukalim. Yang ketiga ada address, itu apa yang dikatakan di dalam mukalim tersebut atau mukalam dalam istilahnya. Keempat ada istisol, yaitu penghubung antara mukalim dan agen yang menghubungkan dengan audiensnya. Kelima disebut dengan kalimat. Dan keenam ada sakofah. Unsur inilah yang membuat Nasir Hamid Abu Zaid menjadi terkenal pada tahun 1995. Sini digambarkan bahwa unsur pertama yang disebut dengan arisalah itu adalah Al-Qur'annya sendiri yang kita baca sehari-hari. Arisalah ini adalah sebuah teks yang mempunyai pengucap pertamanya atau mukalimnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasir Hamid dikenal dengan istilah parol atau mukalam. Parol atau mukalam ini sampai kepada Nabi Muhammad sebagai agennya yang memang diutus Allah untuk menyampaikan kepada halayak ramai apa yang kemudian menjadi keinginan Tuhan. Unsur bahasa ini mempengaruhi cara di mana bahasa Tuhan yang dibentuk dalam sebuah teks yang menggunakan bahasa tertentu. Nasir Hamid Abu Zaid mengatakan bahwa kalimat di dalam Al-Quran itu adalah produk budaya. Unsur yang digagas oleh Nasir Hamid Abu Zaid mengefek kepada cara beliau untuk menafsirkan Al-Quran, khususnya dengan ayat mukamat atau ayat hukum. Dengan contoh misalnya, kenapa Tuhan itu menggambarkan surga. Menurut Nasir Hamid Abu Zaid, jika kita menggunakan konsep teksnya karena manusia yang dihadapi oleh Al-Quran itu adalah orang Arab di Mekah dekat dengan hal yang sifatnya tandus, dan kemudian gersang, maka Al-Quran digambarkan dengan jannah, itu dengan konsep yang penuh kesejukan. Menurut Nasir Hamid Abu Zaid, hukum-hukum di dalam Al-Quran bisa berubah menyesuaikan dari konteks di mana manusia itu berada. Dan Nasir Hamid Abu Zaid tidak begitu taat terhadap bunyi teks, tapi beliau taat terhadap apa yang menjadi spirit dalam teks itu. Karena teks itu adalah bagian dari sakofa dan itu nilainya sangat lokal sekali. Keyakinan-keyakinan awal religius Fazlur Rahman, ibunya mengajarkan tentang nilai-nilai kebenaran, kasih sayang, ketabahan, dan cinta. Sedangkan ayahnya meskipun terdidik dalam pola pemikiran Islam tradisional, ia berkeyakinan bahwa Islam melihat modernitas sebagai tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan yang harus dihadapi. Melalui tempahan ayahnya, Fazlur Rahman nantinya menjadi sosok yang cukup tekun untuk menimba pengetahuan dari berbagai sumber melalui bimbingan ibunya. Ia sangat tegar serta tabah dalam mengembangkan keyakinan dan pembaruan dalam Islam. Dalam pandangan Fazlur Rahman, kesenjangan antara Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Islam dalam realitas sejarah telah melebar terlalu jauh sehingga perlu digabung kembali dan dijalin dengan erat melalui suatu usaha yang sistematis dan menyeluruh. Dengan orientasi dan visi itu, dia mencoba mengaktualisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Al-Quran ke dalam kehidupan yang konkret. Pesan-pesan moral Al-Quran untuk mengangkat segmen-segmen masyarakat yang tertindas, orang yang tidak punya, yatim piatu, wanita dan budak, serta sikap Al-Quran yang tidak mentolerir adanya pembedaan yang didasarkan pada etnis, warna kulit, dan semacamnya. Oleh Fazlur Rahman dikontekstualisasikan ke dalam persoalan-persoalan yang sedang dihadapi Pakistan saat itu. Pada bulan terakhir tahun 1968, ketika penentangan terhadap Fazlur Rahman mencapai puncaknya, ia mendapat tawaran untuk mengajar di Universitas California, Los Angeles. Kemudian keluarganya pun pindah ikut ke sana. Kemudian pada tahun berikutnya 1969 dia mengajar di Universitas Chicago dan diangkat sebagai guru besar pemikiran Islam di universitas tersebut. Mata kuliah yang diajarkan meliputi pemahaman Al-Quran, filsafat Islam, tasawuf, hukum Islam, pemikiran politik Islam, modernisme Islam, kajian tentang Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Wali Allah, Muhammad Iqbal, dan lain-lain. Rahman mengabdi di Universitas Chicago selama 18 tahun hingga meninggal dunia tahun 1988.
Uraian lengkap dari Rahman secara langsung mengenai dialektika dua gerakan tersebut. Gerakan pertama terdiri dari dua langkah. Pertama, orang harus memahami arti atau makna dari sesuatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan Al-Quran tersebut merupakan jawabannya. Langkah kedua adalah menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan yang memiliki tujuan moral sosial umum yang dapat disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio-historis dan nasiogenis legis yang sering dinyatakan. Sedangkan gerakan yang kedua harus dilakukan dari pandangan umum ini ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasi sekarang. Artinya ajaran-ajaran yang bersifat umum harus ditumbuhkan dalam konteks sosio-historis yang konkret di masa sekarang. Melalui teori gerakan ganda tersebut, Rahman berupaya memahami alasan-alasan jawaban yang diberikan Al-Quran dan menyimpulkan prinsip-prinsip hukum atau ketentuan umumnya. Dengan demikian, Fazlur Rahman mengesankan lebih memilih signifikansi maknanya yang bersifat universal daripada makna tekstual yang terkait dengan peristiwa lokal historis. Hermeneutika double movement hanya efektif diterapkan dalam ayat-ayat hukum, bukan ayat-ayat metafisik. Sebab ketika mengkaji ayat-ayat yang terkait dengan hal-hal metafisik, seperti konsep Tuhan, malaikat, setan, dan sebagainya, Rahman tidak menggunakan hermeneutika double movement, tetapi menggunakan metode tematik dengan prinsip analisis sintesis logis, di mana ayat-ayat dipahami melalui metode intelektual untuk kemudian dicari hubungan logisnya. Itu saja yang bisa saya share. Selanjutnya, thank you for watching. Dadah.